Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku Deviana. Di sini udah ada Ibu Miriam sebagai psikolog. Jadi hari ini kita mau bahas film Sore. Tadi kita tuh udah nonton ya Bu, di sore hari juga. Sama seperti judulnya Sore. Film Sore ini tuh menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sore yang datang dari masa depan untuk mengubah hidup suaminya. Suaminya tuh di filmnya namanya Jonathan. Nah, Jonathan ini tuh si suaminya itu memiliki kebiasaan buruk dan menjalani hidup yang tidak sehat. Jadi Sore itu yang mengaku sebagai istri Jonathan dari masa depan berupaya memperbaiki gaya hidup Jonathan dan menyelamatkannya dari takdir buruk yang menantinya di masa depan. Gitu cerita dari filmnya. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai pandangan film Sore tadi, pandangan psikologi itu seperti apa. Aduh ya serius banget ya, serius banget. Udah sore-sore berat banget. Ini kayaknya Sebelumnya ini aja Bu, kita kalau menurut Ibu seru gak sih film tadi? Kasih rating Bu, kasih rating Masya dulu. Allah. Seru ya, seru. Ratingnya dari berapa sampai Ratingnya berapa? dari 10 sampai 10 berapa? Dari 0 sampai 10. Mana ya? 8. Ada 8, padahal 10/10 kalau Devi Mas saya 10. iya saja seru banget. Sampai Deg-degan deg-degan. nontonnya. Terus Apa nyebelin sih? juga. Apa sih yang buat deg-degan? Soalnya Jadi kamu terhanyut gitu ya? iya, Kayak soalnya kan menghayati pas banget. bangun jatuh gitu kan. Jadi dia ikutan bernafas nih kayaknya pas bangun gitu langsung. Iya, kasihan balik lagi kayak gitu. Iya sih, kalau aku rating 8. Wah, 8 tuh bagus loh, ya Iya, kan? bagus. Terus aku tuh kayak deja vu gitu. Dulu tuh kayak udah ada film kayak gitu dan aku tuh nonton juga. Jadi ketika lihat trailernya itu tuh ya kayak pernah nonton deh ini. Jadi tadi tuh adegan-adegannya juga ya luar biasa, tapi kayak yang sebenarnya kalau mungkin ya kalau aku kayak belum nonton kayak nggak terprediksi adegan selanjutnya tuh Iya, apa, tadi tapi ada Ibu nebak dan betul ya Bu. iya, jadi aku tuh kayak oh iya nanti dia kayak gini. Tadi tuh aku mau gini, ini kayaknya bangun berkali-kali deh. Walaupun aku belum pernah sinopsisnya aku belum baca ya. Terus review-review filmnya aku juga belum pernah dengar dari orang lain. Cuman ketika pertama kali lihat trailernya kayak apa, terus aku tuh kayak nah ini tuh kayak pernah ada ya, tapi mungkin aku salah sih. Tapi ya mungkin deja vu atau mungkin aku kayak Sore udah pernah ke masa lalu. Bener nggak? Ke masa lalu atau ke masa depan? Ke masa lalu. Oh my god. Untuk merubah kebiasaan buruk Gitu di ya. masa depan. Kayaknya sama nggak sih Bu? Oh my god, gimana tuh? Tapi aku terus terang tadi tuh kayak yang ya terhanyut juga ya. Aku tuh pernah mengalaminya dan ya gitu deh. Udah. Oke, jadi gimana nih kalau kita bahas tentang perspektif psikologisnya? Ya pertama kita lihat karakternya Jo ya. Karakternya Jo itu dia tampaknya dia punya luka masa lalu ya. Nah kemudian kita bisa lihat juga oh ternyata dia itu sakit hati dengan kondisi atau perlakuan ayahnya gitu kan, dan dia simpan sampai dia besar dan sebenarnya dia tuh pengen banget nih ketemu ayahnya gitu ya. Ternyata dia menulis secara singkat tuh di kertas-kertas gitu ya. Nah Tapi itu tuh pesannya tidak iya tersampaikan ya Bu, belum betul. tersampaikan. Ya betul, bahwa dia tuh sakit hati banget gitu ya, kenapa sih ayahnya tuh ninggalin dia gitu pada saat dia umur 4 tahun kan, dan itu sangat membekas sekali gitu ya. Dan ya di psikologi kalau kita lihat di satu perspektif ya itu menjadi luka masa lalu, trauma, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang dampak dari luka tersebut gitu. Jadi kalau orang sedang ada permasalahan atau orang sedang terbebani itu biasanya ciri-ciri ya, salah satunya ya misalnya terburu-buru, suka kaget, terus
marah gitu ya. Nah itu sih ya ciri-ciri umum ya pada saat orang yang punya beban atau permasalahan gitu. Berarti kalau di psikologi itu penting banget ya Bu buat lihat masa lalu seseorang. Ya, Menggali kalau masa lalu seseorang. dibahas dari pendekatan tertentu gitu ya, pendekatan psikoanalisis gitu ya. Sehingga gini, ketika kita pengen nyembuhin orang itu, ya kita harus tahu dulu masa lalunya tuh apa. Makanya si Sore ini, temuin sama ayahnya, ternyata permasalahannya dia adalah sama ayahnya. Kan pada akhirnya tahu gitu ya. Gitu, dan akhirnya dia kayak dibangkitkan lagi memorinya buat dia menyadari, buat dia menerima keadaannya dia sekarang dengan ayahnya seperti itu. Kemudian dia mulai menerima dan mau menemui ayahnya, dan dia memaafkan, ya kan, memaafkan ayahnya ya. Walaupun jadinya kalau di film itu tuh jadi nggak sempet ketemu langsung, tapi dia ngirim surat itu kan ya. Makanya setelah dia selesai dengan permasalahan dengan ayahnya, jadi kebiasaan buruknya pun bisa merubah gitu. Betul ya, itu salah satunya ya. Jadi ketika dia udah beres nih sama dirinya, bebannya hilang, rilis ya segala yang dia membuat dia terbebani. Nah akhirnya dia bisa merubah kehidupannya dengan kualitas yang lebih baik. Yang tadinya suka minum jadi enggak. Jadi gini, ada satu momen ya yang saya capture. Ya, satu momen dia bilang gini, kok aku rindu banget gitu ya, aku merindukan sesuatu ya. Terus scene itu teh membawa dia untuk memperbaiki hidupnya. Kayaknya gue harus kayak gini deh, kayaknya gue harus pelan deh jalannya gitu kan. Jadi gue jangan ceroboh lagi, karena gini, kalau orang yang penuh masalah apapun bisa terjadi, kayak gerasa gerusu, marah gitu ya, marah for something, nggak ada alasan apa-apa gitu kan, terkaget-kaget kan gitu ya. Kalau ada satu permasalahan dalam hidup seseorang tuh ya ciri-cirinya bisa seperti itu. Nah Joe itu kan gitu kan, gerasa gerusu gitu, dia jalan cepat kan kayak gitu kan. Akhirnya kan di film-film yang sebelumnya tuh dia nabrak yang tukang paprika, tapi setelah itu jadi nah setelah itu kan dia jadi kalem, dia bisa melihat sekitarnya, aware gitu kan, aware dengan sekitarnya kayak gitu. Nah itu sih yang aku lihat ya. Jadi ada luka masa lalu yang membuat perilaku kehidupannya sekarang seperti apa. Dan akhirnya ketika luka itu tersambung kembali, dan akhirnya dia bisa menerima dan dia bisa merubah hidupnya. Makanya setelah dia selesai dengan permasalahan dengan ayahnya, jadi kebiasaan buruknya pun bisa merubah gitu. Betul ya, itu salah satunya ya. Jadi ketika dia udah beres nih sama dirinya, bebannya hilang, rilis ya segala yang dia membuat dia terbebani. Nah akhirnya dia bisa merubah kehidupannya dengan kualitas yang lebih baik. Yang tadinya suka minum jadi enggak, merokok jadi enggak. Tadi kan lihat minumnya air putih gitu kan, kayak gitu. Jadi sadar, jadi merubah kebiasaan. Karena kalau orang melakukan satu hal ya yang destruktif, itu tuh sebenarnya dia tuh itu adalah sisi pemberontakannya dia sebenarnya. Gitu. Makanya memberontak ke yang kebiasaan buruk yang ingin Sore ubah itu. Betul. Which is kalau hubungannya sama Sore itu pengen merubah takdir, bukan itu gitu kan. Itu kan ya kan, benar kan? Merubah takdir supaya dia tuh nggak meninggal secepat itu gitu. Tapi kan dia sendiri karena penyakit serangan jantung. Betul, dikarenakan rokok sama minuman keras itu kan. Nah tapi akhirnya kan jadi nyambung. Ternyata Sore juga nggak bisa merubah takdir gitu ya. Dia ternyata ini ada satu luka di masa kecilnya nih yang belum selesai nih gitu. Oke, terus di film itu juga kan ya kayak musiknya, soundnya itu kan kayaknya yang membuat emosional sehingga penonton tuh kayaknya terguncang juga ya. Jadi menghayatinya tuh secara dalam gitu ya. Sampai waktu itu kamu
sesak napas juga. Sesak napas juga. Iya, karena ngelihat sore yang kalau balik lagi dianya Iya. gitu. Nah, Jadi ikut terus deg-degan. iya, terus yang kedua bagaimana adanya penerimaan ya, cinta sejati itu ya harus bisa menerima apa adanya pasangan kita gitu, termasuk luka-luka di masa lalunya, kebiasaan buruknya gitu kan ya. Tapi pertanyaannya guys, apakah kamu adalah orangnya yang bisa Bisa atau Devi menerima orangnya yang bisa menerima seorang seseorang kebiasaan buruk seseorang gitu ya? Aduh, bisa nggak ya, PR gue banget tuh. Devi gimana? ujian banget ya, Bu. Ya tapi sebenarnya diceritain kayak gitu, yang namanya cinta sejati berarti lo mesti accept banget menerima. gitu, menerima banget. Penerimaan atau penerimaan cinta tanpa syarat apapun. Terus yang penting lagi di situ adalah menjalani proses ya, bukan menghindari takdir. Menjalani proses Oke. bukan menghindari takdir. Ya udah, ikutin aja prosesnya kayak gimana, dan nggak bisa kita merubah. Dilihat dari film Sore itu dia pengen merubah gitu ya, nah tapi ternyata kan Takdir tuh nggak bisa diubah gitu. Nah tapi yang bisa merubah adalah ya dirinya Dirinya sendiri sendiri. dan penciptanya tentunya. Ya. Nah kita diliatin kan scene dimana dia bisa terinsight gitu ya. Dari itu ya, Bu, apa yang punya butik. Iya. Ya tadi ada quotes yang menarik ya dari Marco yang punya butik itu. Dia bilang ada 3 hal nih yang nggak bisa dirubah ya, termasuk kematian, cinta dan rasa sakit rasa atau sakit luka gitu ya. Gitu ya kalau nggak salah ya, nanti kita tonton lagi. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Emosional ya filmnya ya. Sangat Bisa terhanyut ya. Jadi apa, campur aduk apa nih, Dep? campur aduk. Gimana, Bu? Emosinya gimana? Emosinya kesel juga gitu. Kenapa sih Sore tuh mau memperjuangkan itu semua? Kesel ya, udahlah tinggalin aja gitu. Tapi kan di akhir dia tinggalin. Ya Iya, karena ada dia scan dia yang dimana dia kan, tertelan waktu. Ya udahlah gitu. Sebenarnya waktu pas scene yang dia pergi ke butik itu kan upaya dia untuk ninggalin ya. semuanya ya. Tapi ternyata di sana tuh si Sorenya tuh terinsight ya, Bu, sama bapak yang punya butiknya. Jadinya dia kembali lagi. Pokoknya film ini penuh makna ya, banyak hikmahnya juga ya. Iya. Dan ya kita diperlihatkan bagaimana usaha seseorang gitu ya, seseorang, penerimaan seseorang, bagaimana juga luka di masa lalu diperlihatkan gitu ya. Tapi sebenarnya film ini bukan mengubah orang selamanya, tapi bagaimana merawat, termasuk merawat diri, menerima luka, terus bagaimana cinta bisa jadi ruang penyembuhan, bukan tekanan. Jadi kalau kamu cinta sama seorang tuh jangan menekan. nggak boleh menekan. Tapi apa, Bu? Menerima. Ya menerima kalaupun misalnya harus ada yang dirubah ya dikomunikasikan dengan baik. Bisa nggak? Sepertinya kalau dipraktekkan lumayan ya susah. Oke. Itu aja mungkin ya. Iya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Miriam yang sudah menjelaskan pandangan psikologi ya dari film Sore. Kamu harus nonton film Sore. Ya. Ya udah guys, ini adalah review seru-seruan aja ya, yang baiknya boleh diangkat karena ini review seru-seruan dan kita akan nge-review lagi film selanjutnya. Ya. Stay tune ya teman-teman di next review selanjutnya.